Jadi sebenarnya mediasi ini bukan datang dari kedua belah pihak, tapi kita mendengarkan ini dorongan dari Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri yang mungkin ingin menjadi solusi begitu ya, mediasi ini bisa menjadi solusi nggak ya untuk permasalahan yang sudah cukup panjang sebenarnya. Betul, mungkin kalau kita lihat dari tujuannya baik begitu ya, supaya kasus ini bisa cepat selesai, sesuai dengan percepatan supaya lebih cepat gitu kasusnya selesai. Tapi apakah kedua belah pihak mau? Sepertinya tidak. Langsung kita tanyakan aja kali ya, kan narasumber sudah yang hadir narasumber yang hadir pagi hari ini. Sudah ada Bang Ade Darmawan, pelapor atau Sekjen Pradi Bersatu. Selamat pagi Bang Ade. Sehat ya Bang ya? Sehat. Kemudian juga ada Bang Ahmad Kozinudin, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi Bang Kozi. Pagi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Bang Heri. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak kehadirannya pada pagi hari ini. Nah Bang Ahmad gimana nih? Jadi apakah memang mediasi bisa jadi solusi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, kita menghargai setiap usulan dari setiap elemen anak bangsa yang ingin menjadikan negeri ini jauh lebih baik, gitu. Termasuk usulan dari Komisi Kepolisian. Namun yang kedua, jangan sampai kita mengambil solusi yang itu hanya mengkompromikan antara kebatilan dengan kebenaran, lalu mengubur sejarah kelam itu menjadi warisan sejarah bagi generasi selanjutnya tanpa generasi selanjutnya itu bisa memverifikasi sejatinya saat itu yang terjadi apa sih begitu. Misalnya dalam kasus ijazah palsu ini, jawaban yang harus clear itu harus sampai pada kesimpulan apakah ijazah ini palsu atau sebenarnya memang benar-benar palsu. Nah itu yang harus kita tegaskan. Jadi kalau dari Anda nggak ada pilihan asli ya, palsu atau benar-benar palsu gitu. Oh itu kan pilihan yang lain. Yang lain boleh memilih itu begitu. Dan pilihan-pilihan yang saya sampaikan juga bukan pilihan, itu adalah konsekuensi dari sebuah proses yang memang tidak kredibel, tidak akuntabel, dilihat dari berbagai aspek yang juga sudah diuji dari banyak pihak termasuk di KIP beberapa waktu yang lalu. Yang selanjutnya adalah bahwa kasus ini kan sebenarnya kasus pidana yang rule-nya juga sudah berbeda. Memang kemudian ada yang mencoba membuka pintu melalui restoratif justice. Begitu. Tapi kalau memang maunya restoratif justice dan itu menjadi kewenangan negara tanpa harus melibatkan para pihak, silakan saja. Begitu. Karena negara juga punya wewenang melalui aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan bisa SP3, di penuntutan bisa SKPP, menggunakan tangan Jaksa Agung bisa deponering. Bahkan kalau mau presiden turun sendiri keluarkan amnesti atau abolisi, silahkan saja begitu. Tapi bagi kami tidak dalam kapasitas untuk merespon hal-hal yang sifatnya mau mengkompromikan. Apa yang selama ini effortnya sudah dikeluarkan, keyakinannya sudah menggumpal, lalu tiba-tiba kita diminta untuk melegitimasi sesuatu yang sebenarnya tidak legitimate dan kemudian memberikan pemulihan suatu kehormatan yang sebenarnya kehormatan itu tidak pernah ada sebelumnya begitu. Dan permakluman terhadap sebuah kejahatan misalnya kalau ini nanti diputus bersalah gitu ya. Dengan sebuah mediasi itu kan nggak dibenarkan. Bang, kenapa sih nggak mau banget mediasi? Apakah nggak pengen berdamai? Atau maksudnya maunya selesainya di pengadilan? Ini yang mendorong Ketua Komisi Percepatan loh. Ada dua pertimbangan. Yang pertama dari sisi prosedur, yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi prosedur, memang dalam pidana nggak ada mediasi, yang ada itu perdata, gugatan, utang. Ya sudah ya, utangnya aku lunasi, mediasi selesai. Kalau pidana ya korupsi, ya sudah ya kita anggap selesai ya korupsi. Nggak bisa, ini pidana. Harus dibuktikan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi ya penjara, jika tidak ya bebas begitu kan. Nah sayangnya pembuktiannya ini jadi terbalik. Harusnya kami membuktikan ijazah itu palsu melalui pasal 263 di laporan Bareskrim, tapi ini dibalik. Kami harus membuktikan bahwa kami, ya klien kami ini tidak fitnah, tidak melakukan pencemaran, yang konsekuensinya tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran, berarti ijazahnya itu memang benar-benar palsu begitu. Jadi dari sisi prosedur seperti itu, dari sisi substansi, rasanya klien kami itu agak berlebihan, bahkan ya offset gitu. Kalau mengambil pilihan bermediasi, berdamai, atas nama pribadi, padahal perkara ini substansinya sudah perkara publik. Gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian seolah-olah mewakili masyarakat, rakyat yang hari ini ingin tahu kebenaran kasus ini sampai tuntas, lalu tiba-tiba kita bermediasi apalagi damai, yang kemudian masyarakat kehilangan objek yang selama ini ya sedang ditunggu-tunggu. Sebenarnya seperti apa? Karena ditutupi dengan kedamaian. Jadi tidak boleh ada kedamaian yang menutupi kesalahan, kekeliruan, apalagi berdamai hanya dengan dalih biar nggak dipenjara lah, biar ini tidak ada kegaduhan. Artinya apa? Sebenarnya di substansi perdamaian yang dinarasikan itu ada ancaman. Oke, berarti dari sisi Anda gas terus ya Bang? Lu gua penjara. Ini yang nggak bener gitu loh. Bang Ade gimana? Iya. Oke, makasih Reja. Jadi gini, Mas Reja ya, kalau
kita melihat bahwa persoalan kemarin itu bukan dari inisiatif dari Kedua belah pihak ya? Komisi Reformasi. Tapi iya. inisiatif dari mana? Bukan. Jadi kita lihat dong tata bahasa dari Prof. Pak Jimli. Jimli. Ya kan? Bahwa datang sahabatnya Refli ya, kemudian mengajukan untuk audiens. Nah, nama-nama itu kan tidak terdaftar awalnya. Nama-nama yang mau menghadap nih kepada Yang Komisi Reformasi ikutan pada saat diundang itu. juga ya. Tiba-tiba ada kan. Nah, sehingga kurang etis ketika kemudian ada yang masuk tapi dia adalah statusnya tersangka kan itu. Nah, kemudian Jadi maksudnya mediasinya ini dari sisinya Mas Roy bukan. juga akhirnya melalui Komisi Percepatan. Dan sudah dibantah juga sama Mas Kosi waktu kompresi pers di kemarin waktu wajib lapor kan, bahwa ini bukan idenya dari Roy Suryo CS, gitu loh. Karena kan Roy Suryo CS pasti tentunya menjurus kepada Bang Kosi kan. Iya dong. Nah, ini penumpang-penumpang gelap yang sengaja mencoba, ya mungkin tujuannya baik, cuman kurang koordinasi, kan itu persoalannya. Sehingga timbullah sesuatu yang penegasan dari tim kuasa hukum beliau kan. Nah, ini yang saya lihat yang terjadi. Kalau terkait restoratif, memang diatur di dalam Perka Polri, ya. Tetapi apapun itu sebenarnya tidak kalau ada syarat-syarat tertentu yang memang mau dilaksanakan, saya bagus sih. Menurut saya tidak ada masalah. Tetapi kalau mau dijalankan dan dilanjutkan, wah kami senang sekali, ya kan? Nah, karena ini tensi naik nih. Nih pasca wajib lapor kemarin. Tapi nggak anti klimaks Bang. Ini Belum, semua belum. sudah berjuang, Dikit gitu, lagi. tiba-tiba diminta mediasi. Gimana? Kan Apalagi perkara publik katanya. Kembali ke dua belah pihak. Kalau di pihak kita apapun itu yang diinginkan oleh publik dan teman-teman kedua belah pihak, monggo. Jadi kalau mediasi dari sisi Pak Jokowi juga sebenarnya mau membuka aja ya ruang untuk nggak mediasi. pernah menutup ruang itu. Oke. Iya kan? Tetapi kita juga tidak menafikan bahwa kalau mau lanjut jadi lebih bagus lagi. Tapi kalau mediasinya nanti ada, kalau gitu ya berubah pikiran dari sisi Roy Suryo, Pak Jokowinya diundang, datang nggak tuh mediasi? Nah, itu dia. Kalau mediasi mau datang, saya tidak bisa memastikan bahwa Pak Insinyur Joko Widodo akan bersedia hadir untuk pertemuan di Polda Metro ya. Tentu harus tanyakan langsung kepada Pak Jokowinya kan, apakah bersedia atau tidak, karena kami belum ada pembicaraan sampai ke arah situ. Namun ini teman-teman sebelah, sahabat-sahabat Pak Roy ini yang numpang-numpang gelap ini yang maju ke Komisi Percepatan Reformasi Polri yang memang tupoksinya bukan di situ. Dan Reformasi Polri ini dibentuk bukan karena adanya persoalan Roy CS ini kan, itu. Ya, jadi saya anggap bahwa ketika kemudian ini mau maju ke ranah peradilan, inilah yang kita tunggu sebenarnya. Bahwa terkuak dengan cara yang memang diinginkan Bapak Joko Widodo, yaitu memberikan penumpang gelapnya siapa? Kepada Bang Kozi? Aku nggak tahu ya, nanti bisa ditanya. Kadang jelas saya mau koreksi bahwa mediasi itu bukan bergantung pada dua pihak. Satu pihak saja nggak mau, nggak jadi itu barang. Jadi posisinya itu di kami memang sejak awal sudah menerima sinyal-sinyal itu. Misalnya saat mau lapor meminta diam, setelah lapor tolong dong bisa ya berubah pikiran, nanti bisa dicabut dan seterusnya. Setelah jadi tersangka mencoba lagi begitu. Artinya ada narasi meminjam kekuasaan kepolisian dengan status hukum itu untuk menakut-nakuti orang yang sedang meneliti. Diharapkan dengan ketakutan itu bisa ditarik di meja perundingan, dan dalam meja perundingan itulah dibuat sebuah komitmen yang melegitimasi sesuatu yang sebenarnya tidak legitimate. Ini yang tidak kami harapkan. Karena hari ini tanggung jawabnya kami, kuasa hukum termasuk Pak Roy itu bukan hanya pada beberapa orang yang ditetapkan tersangka, tapi pada publik. Gitu Berarti loh. maksud Anda adalah ada tujuan-tujuan khusus bahwa untuk tidak membuktikan kepada publik bahwa ini asal atau tidak begitu, karena akan selesai pada Ya kalau proses mediasi kan nggak ada pengadilan, nggak ada pembuktian. Berarti ada tujuan ke sana menurut Anda? Iya, ada tujuan untuk tidak mengeluarkan dokumen yang sebenarnya itu menjadi primary evidence yang selama ini menjadi sumber kegaduhan bertahun-tahun di Republik ini gitu loh. Oke. Jadi karena sudah gaduh, ledakkan saja sekalian. Ngapain Benar, ada tujuan begitu gitu Bang Ade? saya rasa kita terlalu kemajuan untuk itu. Jadi gini, scientific evidence itu kan ada di Mabes Polri.
ya. Kalau dikatakan bahwa ini tidak ilmiah, ini hal ilmiah tidak bisa dibuktikan. Enggak kok, ini ilmiah kok pembuktiannya. Scientific evidence itu ilmiah. Ya. Itu adalah ilmu kepolisian yang ilmiah terkait barang bukti, terkait lapor, DNA, kan itu ilmiah semua. Ilmiah tuh. semua ya. Dibuktikan secara ilmiah dalam penerapan hukum. Nah, yang menarik adalah kami tidak akan pernah takut karena kami yakin bahwa apa yang dikeluarkan Puslapfor itu dilegitimasi oleh negara gitu loh. Nah, terus 3 orang ini gimana? Kalau Bang Ade ini nggak akan takut karena nggak berkonsekuensi. Yang takut itu Jokowi. Karena kalau ijazahnya palsu, yang masuk penjara Jokowi bukan Ade. Gitu loh. Saya selesaikan dulu, Dia Bang nggak takut, Taufik. wajar. Saya selesaikan dulu bahwa kemudian ada legitimate negara di situ. Kan tidak mungkin dong kita mau mempercayai satu teori atau ilmiah menurut mereka, penelitian ilmiah mereka, yang sebenarnya tidak memiliki data primer kan? Oke. Kan itu persoalannya. Data primer ini diperiksa oleh Puslapfor loh. Oke. Nah, melalui scientific evidence mereka Ya. gitu loh. Oke, poinnya. Jadi, sehingga saya menganggap bahwa ya udah monggo. Wah, seneng kali kita kalau sampai kepada dia. Tapi ingat, resiko bukan di kita loh. Ya, ya. Di Anda. Baik. Anda memilih jalan itu, monggo. Siap Oke, selalu. saya mau ke Mas Heri dulu. Mas Heri, mediasi panel ini sebenarnya bisa dilakukan nggak sih? Kalau menurut Anda, dari kasus ini ya, dari kedua belah pihak yang sudah mengeluarkan kepercayaan diri, masing-masing benar, bisa jadi solusi nggak? Atau solusinya memang di pengadilan, bukan di mediasi? Menjelaskannya agak panjang sedikit Iya, ya. iya. Sengaja saya posisi di sini agar makin akrab, Tadi maksud saya di situ aja biar kena. agar bisa mediasi nanti. Ya. Tujuannya mulia kan gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi Mbak Rati bahwa mediasi itu memang model yang lazim dipakai di kaidah hukum perdata. Iya. Tapi- Perdata ya, bukan pidana ya. Lazimnya. Lazimnya. Tapi memang sekarang dalam konstruksi pidana juga mulai model itu dikonstruksi juga. Nah, Untuk case tertentu. direplikasi begitu ya. Dalam konteks tertentu ada aturan mainnya. Kebetulan KUHP kita yang baru kan sudah diketok palu tuh. Ya, berapa oleh hari yang DPR. lalu begitu ya. Dan memang dalam model keadilan restoratif ada diatur kalau nggak salah saya di bab 4 ya. Pasal 79 sampai ke 83. Tahapan untuk melakukannya misalnya ada di proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Bisa mediasi juga. Namun ada syarat formil yang harus dipenuhi. Apa aja, Salah Mas Heri? satunya tadi adalah konsensus, kesepakatan kedua belah pihak nih. Kalau kita lihat kan sampai detik ini masih Nggak ada kesepakatan. ya apa ya benci tapi rindu lah. Iya, Benci sekali, nggak ada rindunya. benci sekali. Diluruskan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua akan melihat Motifnya dari ketahuan dong. dari tindak pidananya, ancamannya. Kalau di ancaman di atas 5 tahun, Ya. salah satu syaratnya sebenarnya tidak memberikan ruang itu untuk dilakukan Mediasi. mediasi tadi. Itu tertolaknya di sana. Dan yang menarik adalah kalau ini lontarannya bukan dari dua pihak yang sedang berseteru, nah ini kan Legitimasinya gimana? ya ini jadi catatan tersendiri. Kemudian hal lainnya adalah menurut saya akan kembali kepada Bang Kozi dan kawan-kawan ya, terutama Bang Roy Suryo lah nanti yang menentukan ini kan. Karena kalau diambil ini barang, saya orang luar yang tidak punya konflik of interest untuk menilai ini akan melihat bahwa protagonisnya, pemeran utama yang baik ini ada di Pak Jokowi jadinya. Karena beliau dengan kebesaran hati sudah difitnah menurut beliau gitu kan, Iya, tapi iya. memberikan jalur mediasi. Mediasi. Oke-oke saja. Nah, maka aktor antagonisnya kalau kita tarik di luar Roy dari Suryo, konstruksi CS. hukum ya, ini akan ada di posisinya Bang Roy Suryo. Masyarakat akan menilai loh 9 bulan hampir kurang 10 hari Lama kali ya. loh, gitu ya. iya. Ini kok prosesnya akhirnya ujung-ujungnya selesai begitu saja. Iya, tidak klimaks ya. Ini yang anti klimaks. Maka beban moral tadi bukan beban hukum lagi ya, beban moralnya ada di teman-teman yang kemudian menginisiasi awal perkara ini kan. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya ke masyarakat? Saya nggak bicara hukum lagi, karena kalau hukum tadi pilihannya kan sudah dimasukkan ke sana, ya. Kalau pilihan yang paling mungkin ya dihentikan atau dilanjutkan perkaranya. Apakah tadi sudah disinggung ada SP3, ada kemudian surat ketetapan penghentian penuntutan, banyak model lah. Termasuk yang terakhir yang sekarang lagi banyak dibicarakan ya misalnya Pak Presiden Pak Prabowo misalnya menghentikan itu dengan kewenangan yang dimiliki atau mengkoreksi sistem peradilan pidana yang sudah dijalankan sebelumnya. Tapi apapun pilihan itu tentunya kita berharap ini ada pertanggungjawaban hukumnya, ada best practices ya, ada hal yang kita bisa pelajari bahwa
tindakan ini ada konsekuensi hukum. Apapun itu ya. Tadi kalau pilihannya adalah menghentikan, ingat ini bukan kepentingan antara Pak Jokowi dan Bang Suryo dan juga Kepentingan Polda masyarakat Metro juga, Jaya sudah saja. publik soalnya ya. Atau tim percepatan apalah namanya itu ya, reformasi Polri. Tapi lebih pada konteks perkara ini sudah naik, sudah terlalu jauh Jadi gitu ya. konsumsi publik Terlalu lama dan apa pertanggungjawaban hukumnya? Sehingga kita yang belajar hukum juga jangan akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau ini kita buat gaduh, nanti ujung-ujung pasti mediasi penal selesai gitu. Walaupun saya katakan tadi model ini bisa direkonstruksi, bisa kemudian juga kita aplikasikan gitu dalam konteks ini. Karena KUHP yang baru memang mengaminkan hal itu. Ini sejalan dengan KUHP baru kita yang keadilannya tidak hanya satu, tapi ada keadilan rehabilitatif, korektif, dan restoratif tadi. Gitu. Iya, baik. Mungkin Bang Ahmad nanti bisa menjawab, apakah memang skenario yang sudah disebutkan tadi masuk begitu dalam strategi Anda? Mungkin kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami.